Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As-salatul mahrumatu min haitsul waqti. Tahrumus salatu allati la sababa laha aw laha sababun mutaakhirun fi ghairi harami makkata fi khamsatin awqatin waqta tulu'i syamsi waqta tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu iso. Terus Wa waqtul istiwa'i. Kalau di situ ngambil waktu di awal waktu, kalau waktu tulu isyamsi, waktu istiwa, waktu isfirar, waktu tulu'i ya. Ulang lagi. Waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Wa waqtul istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Wa waqtul isfirari hatta taghruba. Wa ba'du fi'lil asri hatta taghruba. Wa ba'da fi'lis subhi hatta tatlu'a. Terus syurutul wujubis salat. Syurutul wujubis salati sittatun. Al-islam wal bulugh wal aqlu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas wa bulughud da'wah wa salamatul hiwasi. Sekali lagi. Arkanus salati 17. An-niyatu wa takbiratul ihram wal qiyamu fil fardi wa qira'atul fatihah war ruku'u wat tuma'ninatu fihi wal i'tidal wat tuma'ninatu fihi was sujud wat tuma'ninatu fihi wal julus bainas sajdataini wat tuma'ninatu fihi wa tashahhudul akhir wal qu'udu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalamu wat tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menginjak salat yang diharamkan ditinjau dari waktunya. Kemarin uzur salat. Uzur salat kemarin sudah, yaitu ada 4. Dalam artian uzur ini apabila kita tinggalkan salat tersebut, kita tidak wajib untuk segera mengqadhanya. Boleh nanti asal diqadha selesai. Kalau ada uzur itu uzur naum dan nisyan. Kalau jamak tidak bisa. Jamak batasnya sampai waktu kedua yang terakhir. Kalau waktu kedua belum juga dikerjakan, dosa dia musafir, zuhur, AGB, asar, salat, tidak masalah kan, berdosa tidak. Sampai keluar waktu asar, tanggung nian, AGB sekalian maghrib, berdosa sudah. Kenapa? Karena sudah sengaja mengeluarkan waktunya. Harusnya kan dia boleh, sudah ada rukhsah kerjakan zuhur sampai asar, di waktu sholat zuhur di waktu asar. Ini sudah asar, sudah habis. Nanti maka berdosa. Tapi kalau yang naum nisyan tidak masalah. Ya, naum dan nisyan tidak masalah. Sampai kapan? Sampai dia jangan mati baik. Nah, kalau udah mati hitung dosa. Utang kodok belum dibayar, kodok sholat. Walaupun musafir.
Walau mana nomonisnya itu. Meskipun musafir. Sekarang waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Ini sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib, tidak. Misal, sholat wajib bertepatan dengan hal-hal yang nanti itu. Berarti tidak. Ini yang dibahas adalah sholat sunnah. Tahrumus sholah allati la sababalaha awla hasabun mutaakhirun. Sholat yang diharamkan yang tidak ada sebab. Berarti sholat apa? Sholat sunnah. Ini sholat sunnah yang dibahas, bukan sholat wajib. Yang tidak ada sebab. Contohnya, sholat apa? Sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Bukan rawatib. Rawatib ada sebabnya. Tahiyatul masjid ada sebabnya. Dengan sebab kau masuk masjid, sunnah di situ. Ini ada sebab. Misal, medi hobi sholat. Sholat apapun lah disolati. Tapi nak sholat tulah hobi sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Haram kalau bertepatan dengan waktu-waktu nanti. Nah, kalau tidak bertepatan sunnah. Hobi sholat lah, dekati lagi sholat apa? Sholat tarawih misal, lal selesai galo. Masih nak hobi sholat. Sholat apa? Sholat mutlak nanti, sholat sunnah mutlak. Aulah hasabamu mutakhirun, atau ada sebab, tapi sebabnya terakhir. Seperti apa? Ihram. Sholat sunnah ihram, mungkin kita tidak tahu. Sholat istikharah. Nah, istikharah. Sholat dulu baru ada petunjuk kan, bukan petunjuk dulu baru sholat. Tapi kalau tahiyatul masjid dulu baru sholat. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, bukannya kalau yang tahiyatul masjid itu boleh, sebab dulu baru sholat. Kalau ini sholat dulu baru sebab, itu yang tidak boleh. Kalau bertepatan 5 waktu ini. Tadi itu baik sebab atau tidak ada sebab fi ghairi haramil Makkah, selain di Mekah. Kalau di Mekah tidak berlaku 5 waktu ini. Nak kapanpun nak sholat terserahlah. Nak sholat mutlak di Mekah tidak masalah. Kemudian fi khamsati awqatin, di 5 waktu. Yang pertama pada waktu tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu tulu isyamsi, munculnya matahari, terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sehingga terangkat qadra rumhin, seukuran tombak. Nah, berapa ukurannya? Nah, kalau senti wallahu alam. 7 dira' fi ra'il ain. 7 dira' berarti 3,5 meter. Kalau matahari sudah lebih lewat situ, sudah boleh. Matahari muncul, tidak boleh kita sholat sunnah. Kecuali ada sebab yang terlebih dahulu. Makanya tidak ada sholat ba'diyah subuh. Kenapa? Oh, ba'diyah subuh nanti di bawahnya. Nanti terakhir. Ba'da sholati subhi nanti. Kemudian yang kedua, waktu istiwa. Yang kemarin saya singgung, waktu tidak ada bayangan sama sekali. Zuhur, pas matahari di atas kepala kita, nah, kan dati bayangan, itu haram untuk sholat sunnah. Tapi fi ghairi yaumil jum'ah, selain di hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak masalah. Hari Jumat tidak masalah. Nak masuk masjid, nak berangkat pas matahari di atas kita, tidak masalah. Sholat sunnah dulu. Misal sholat sunnah safar, masjidnya jauh mungkin, dan lain sebagainya lah. Alhasil tidak berlaku di waktu itu, hari Jumat. Kemudian yang ketiga, waktu isfirah hatta taghrub, waktu menguningnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Matahari agak-agak kuning, tidak boleh sholat sunnah. Makanya ba'di asar tidak kati. Wa ba'da fi'lil asri hatta taghrub, setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari terbenam. Ini kalau nanti diringkas cuma ada 3 nanti. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa ba'da fi'li subhi hatta tadlu',
dari selesai mengerjakannya sholat subuh sampai matahari terbit. Itu tidak boleh. Makanya tidak ada sholat ba'diyah maghrib. Subuh. Ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh. Wa ba'da fil subhi hatta tatlu'. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi 5 waktu ini tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Kalau diringkas boleh ada 2, ada 3. Yang pertama, setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari muncul kira-kira 1 tombak. Itu sudah 2 waktu itu. Karena kalau di sini dirinci, setelah mengerjakan subuh yang pertama, setelah mengerjakan sholat subuh yang pertama, yang kedua munculnya matahari. Kalau kita ringkas, setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari terbit seukuran 1 tombak, langsung 2, tapi gabung di situ. Yang kedua, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, itu sudah 2. Nah, yang terakhir waktu istiwa, cuma ada 3 kalau diringkas. Itu haram mengerjakan sholatnya, sholat sunnah. Istiwa itu kapan waktu? Zuhur. Istiwa itu waktu itu matahari tepat di atas kita, yaitu ketika tidak ada bayang-bayang. Waktu istiwa itu bentar, tidak sampai semenit. Makanya tidak sampai sini. Di sini haramnya hanya mengerjakan sholat sunnah. Kalau seandainya, kulum sholat subuh, matahari lah muncul, cepat-cepat. Makanya lagi tidak sampai sini. Hati. Kemudian syurut wujub sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Syurut wajib sholat sittatun. Seseorang itu wajib sholat kalau ke-6 perkara ini terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, berarti tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib. Ada 6. Yang pertama adalah al-Islam. Kalau bukan Islam, tidak wajib sholat. Nah, bagaimana dengan orang kafir yang tidak sholat? Apakah dia berdosa? Dosa lah. Yang pertama, dosa dia tidak masuk Islam. Yang kedua, dosa dia tidak sholat. Double dosanya. Nah, enaknya kan kalau itu saya nak kafir, ngapa? Biar tidak wajib sholat. Tidak itu. Kemudian wal bulu balik. Kalau belum balik, tidak wajib sholat. Tanda balik ada 3. Kalau itu sudah tercapai 3, salah satu dari 3 tersebut, berarti balik wajib sholat. Kalau belum balik, catatan amal perbuatan dia belum dianggap. Nah, kalau sudah balik baru berjalan. Kemudian wal aklu, sehat akalnya, tidak gila. Orang gila ada wajib. Pingsan juga ada kan? Pingsan tidak wajib, ketika sadar Wajib. Tapi pingsannya sebelum zuhur, sadarnya habis asar. Habis berarti. Tidak usah sholat. Tidak. Nak gila, nak request gila. Pingsan. Kalau pingsan wajib kodok, kecuali kalau gila. Pingsan wajib masih. Ini tadi 11. Wala qada ala ghairi muta'addi minhum. Iya sih, tidak kodok. Tapi kalau tidak sengaja, berarti kodok. Di sini kan nomor 11. Fala tajib ala majnun, wong gila tidak wajib. Wala umum alaih, pingsan tidak wajib. Wala sakran, gila mabuk tidak wajib. Semuanya itu la qada'a ala ghairil muta'addi minhum. Tidak ada qada atas mereka kecuali sengaja. Berarti kalau pingsan berarti tidak sengaja kan? Tidak wajib berarti.
Kalau sengaja, cak mana pingsan sengaja ceritanya deh. Kalau mabuk mungkin itu misal. Nah, karena zuhur, ayo kita minum dulu. Nah, habis zuhur, sebelum zuhur gilo. Nah, ini apa mabuk sampai asar. Berarti wajib qada. Kenapa? Sengaja. Kemudian yang berikutnya tidak ada kewajiban juga wan naqa anil haid wan nifas. Ya syarat yang berikutnya wan naqa bersih atau suci anil haidi dari haid wan nifas. Kalau perempuan itu sedang mengalami haid atau nifas tidak wajib sholat. Tapi kalau naqa bersih suci wajib sholat. Kemudian yang berikutnya wa bulugud dakwah, sampainya dakwah. Kalau zaman sekarang insya Allah tidak kate orang yang tidak tersentuh dengan dakwah. Ya. Tapi mungkin ada juga di hutan-hutan. Meskipun kubu-kubu sekarang ya internet lah di mana-mana. Kubu modern. Masa ada pulau wong ya wallahu alam dah. Kalau sekiranya memang tidak sampai nian dakwah itu, sholat tidak kate seperti itu, kah? Tidak wajib. Primitif, orang primitif. Ya. Apa ada sampai sekarang orang primitif? Ada tidak? Ada masih susah. Hampir sekarang sudah. Mahano, apalagi Jawa. Di Jawa orang ramai macam itu. Kemudian wassalamatul hawas, selamatnya panca indera. Hawasi bisa. Bulugud dakwah sudah. Wassalamatul hawas. Kalau sini hawas. Hawas harus biasanya hawas. Panca indera. Hawas. Panca indera. Sampai selamatnya panca indera. Mata, telinga. Apa lagi? Yang vital atau telinga, mulut. Ya kan itu kan panca indera kan? Rasa dan sebagainya. Ayo. Nah, kalau seandainya di sini mata buta, telinga tuli, wajib salat tak? Dari lahir. Wajib masih. Mata sama telinga. Tidak, ada wajib sudah. Cuma nak ngajari. Iya. Ruku cak ini nah, buta. Baca cak ini. Tidak dengar. Sudah wajib sudah. Tapi kalau butuh. Kalau salah satunya, kalau cuma satu wajib. Ruku diajari. Ini kalau dari lahir. Kalau seandainya usia 40 seandainya kecelakaan kemudian panca inderanya rusak wajib sholat. Nah kan saya kan misal mata sama telinga lah tidak berfungsi. Tapi tengok dulu usia berapa mulai tidak berfungsi itu. Tanya tak sampai sini. Yang berapa nih? Belum. Sekarang syarat wajib sholat sudah menjawab ada 6. Kalau salah satunya tidak terpenuhi maka sholat kita belum wajib. Anak kecil belum wajib, belum balik. Kemudian arkanus sholat, rukun sholat sab'ata asyara 17. Yang pertama adalah niat. Yang berikutnya takbiratul ihram. Seperti kita ketahui niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Wal qiyamu fil fardhi, berdiri dalam salat fardu. Ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Tidak mampu duduk tidur miring. Tidak mampu tidur miring telentang. Tidak mampu telentang isyarat. Tidak mampu isyarat dengan hati. Tidak mampu dengan hati disolati. Ini wal qiyamu fil fardhi untuk salat fardu. Kalau salat sunnah tidak masalah. Salat tarawih duduk tidak masalah. Salat duha meskipun mampu. Salat duha duduk tidak masalah.
imam duduk, makmum berdiri, tidak masalah. Salat sunnah ya, kalau bukan salat wajib, tidak masalah. Kemudian wa qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Baca Fatihah wajib. Wa ruku juga wajib. Ukuran ruku sekiranya tangan tersebut sampai ke lutut. Tidak harus megang lutut. Nah, kayak kita kan biasanya lutut telah dipegang. Sana tangan dan aja ini tidak masalah. Sebenarnya dia tidak untuk main-main. Yang penting sekiranya lutut taruh di lutut sampai sudah cukup. Itu aqallur ruku namanya. Wa tuma'ninatu fi. Tuma'nina di dalam ruku. Tuma'nina itu diam sejenak seukuran subhanallah. Subhanallah. Gitu ya. Berapa kali? Sekali. Kemudian i'tidal. Wa tuma'ninatu fi. Tuma'nina di dalamnya. Wa sujud. Nanti anggota sujud dibahas tidak? Tak kate. Apa itu salat tak kate? Anggota sujud itu ada 7. Jidat pertama wajib. Kemudian telapak tangan 2. Kemudian lutut 2. Ujung jari kaki 2. Itu wajib untuk bisa menjadi sah sujudnya. Nah biasanya ini seandainya jari, terkadang uang tuh banyak terangkat jarinya, ujung jarinya itu. Nah, jari ini lantai kan, diangkat biasanya. Itu udah sah sujudnya. Tapi nempel kayak ini, kayak mana ya? Nah, kayak ini nah. Nah, kayak ini. Nah. Ini sah. Ujung jarinya sah. Nah, kayak ini nah. Kalau diangkat enggak. Nempel baik boleh lah. Apa? Limo-limonya. Kalau bisa, ada apa-apa. Susah tapi limo. Kalau gini tuh tangan apa? Kalau tangan ya, tangan itu tidak wajib nyampe sini meskipun kita pakai apa? Pakai sarung tangan, tidak masalah. Yang wajib itu langsung jidat. Berarti tidak apa macam ini ya. Tidak masalah. Kata Habib kan. Apa itu? Itu tuh wajib macam ini. Sama ini. Itu apa? Kirain yang masalah itu. Kalau tangan bukan apa? Untuk lapisan apa namanya? Kaos tangan tidak masalah. Sunnah kita buka. Nah, untuk itu posisinya harus afdalnya dibuka di agak renggangan, bukan rapat, bukan kayak ini. Dah ada kayak itu renggang standar itu afdalnya. Sedang. Yang penting jangan nempel. Dua sujud dibuka. Sama baik, sama. I'tidal juga sama. I'tidal tuh kan banyak yang kayak ini. Ruku tangannya kayak ini, ada ke sana. Afdalnya itu ke bawah ruku, pegang lutut kan. Nah, julur ke bawah seperti ini. Tangan tuh. Ditekan ini. Enggak apa-apa. Maksudnya kayak ini, maksudnya saya itu kan ada tuh uang yang kayak ini nah tangannya kayak ini kan ada kan. Rukunya seperti ini. Boleh saja. Ini nanti masalah keafdalan, masalah pembicara tangan keafdalan. Untuk kesahannya tidak mempengaruhi, tetap sah. Afdalnya baik, larinya ke situ. Kemudian mana nih? Wa tuma'nina fi, tuma'nina dalam sujud. Wa julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu fi, tuma'nina. Wa tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Wal qu'udu fihi, duduk di tasyahud akhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, baca salawat di tasyahud akhir. Wassalam salam, wat tartib tartib. Selain itu dak wajib. Dak hafal sholat, dak kati rukun sholat hafalan. Ada dak? Dak kati kan. Seandainya ada hafal, baca Fatihah. Dak masalah. Pegang buku, pegang Quran, dak masalah. Yang penting jangan melebihi 3 gerakan tadi itulah. Nah, kalau cek ini dak masalah. Misal pindah halaman. Dak masalah. Pindah halaman kan siko.
Beda lagi kalau nak nyari cak ini, ayo batal lonja itu. Ada jedanya. Nah, kalau cuma Pernah tadi saya halaman bawa sehari, imam, tetap imam tuh bawa Al-Quran. sering banyak, banyak, Jambi ada imam tuh. nggak masalah. Karena di dalam sholat tidak ada rukun hafalan. Oh. Nah, kalian dah hafal Fatihah, baca. Ayolah. Ada hafal tak di dalam sholat? Yang wajib kita baca cuma ada 5. Yang wajib kita dengar pribadi. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Kalau kita takbiratul ihram sudah dari awal tak sempurna sholat ya. Kemudian Fatihah. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian sholawat di tasyahud akhir. Kalau yang kita amalkan tasyahud sama sholawat jadi sikok itulah. Nah, yang kita sering hafal ke. Kemudian salam. Kalau 5 ini kalian baca dalam hati, sholatnya tidak dianggap, tidak sah. Sekiranya pribadi dengar sendiri, tidak usah teriak ego. Seandainya kalian tengah malam tuh sepi kan, Allahu Akbar. Kalian tiap hari suara cak itu sah sudah. Meskipun rame nian, tapi sekiranya ndak katik rame itu dengar cukup. Jangan wah ini rame banyak orang hajatan, teriak Allahu Akbar malah cak mano. Sekiranya dengar dalam posisi sunyi. Nah, ndak harus dengar teriak-teriak. Sekiranya sunyi, suara paling kecil kalian masih terdengar cukup. Tasyahudul awal tuh itu masuk rukun. Sunnah dikerjakan monggo, tidak lantak gela. Semua bacaan tuh sunnah dalam. Hanya 5 inilah yang wajib. Nah, selain itu ada. Kalian nak sujud diem baik. Ya kan diem baik, tapi cuma tumanina wajib kan, itu kan gerakan. Ini masalah ucapan. Allahu Akbar sujud kan ini. Diem. Misal sehari awal, malas ngomong atau sakit gigi. Sakit gigi kan biasanya kan. Enggak usah ngomong kalian sakit. Tapi Fatihah wajib paksa. Nah, Fatihah. Iya, tidak usah teriak ego. Sekiranya kalian tuh denger lah. Sakit gigi tidak bisa dengar yang ramai-ramai itu. Tanya enggak sampai sini? Di sini kan tidak dijelaskan masalah tangan masuk sunnah nanti. Afdoliyahnya. Oh, tadi apa? Duduk. Oh, kalau tasyahud akhir wajib duduk. Duduknya pun terserah. Duduk di kapan? Nah, duduk ada yuqaidu. Terserah duduknya. Duduk murabba sila, tidak masalah. Mana murabba? Iya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tidak masalah. Ini ya. Tapi aneh bagi kita nanti. Ya, habis sujud, nah anak tasyahud akhir nak bersilah at-tahiyatul. Tidak apa-apa, kalian amal ke sekali-kali untuk ngamal ke ilmu, asal jangan ketengok uang tidak masalah. Sah sholatnya. Tapi sholat sunnah betar tegala, sholat wajib jangan main-main sholat wajib. Tanya enggak? Salam, tertib. Iya tertib berurutan dari takbiratul dan lain sampai salam harus tertib. Katanya ada juga yang bilang kalau tumaknina itu tidak masuk rukun. Bukan tidak masuk rukun, itu hanya perbedaan lafadz saja. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Perbedaannya, iya, perbedaannya ini hanya sebutan. Untuk prakteknya sama persis. Kita 17, oke 17 ya. Tumanina berapa? Hitung di situ. Di situlah di situ di kitabnya tuh. Ada berapa? 1. Tumanina saja yang dihitung. 4 kan? Nah, 4. 17 dikurangi 4 berapa? 13
13 kurang 4 13. Nah, 13 kan. Yang mengatakan 14, 13 ditambah siko tumak nina. Paham enggak? Ya, Berarti 14. 14. Prakteknya sama. Berarti siko teman yang dia sebut ya. Siko dijadikan siko. Ada yang mengatakan 13. Tumak nina ada disebut. Tapi syarat untuk menjadi sahnya harus tumak nina. Sujud. Ada tumak nina? Tidak kati. Tapi syarat sujud wajib tumak nina. Nah, itu maksudnya. Ini hanya perbedaan pelafatan. Untuk praktek sama baik. Perbedaan itu tulisan di sini. Nak ngatakan 17, nak ngatakan 14, nak ngatakan 13, terserahlah. Tapi prakteknya sama. Ya mungkin lah. Kan tumak nina kan cuman batas subhanallah ada tak? Ya mungkin dekati. Nah, mungkin tak hati. Kalau di mana tuh? Di buku kalian tuh Abi Suja tuh itu kan hanya 14 kalau tidak salah. Ya, Sekali tumak ninanya. 14 ada sekali cuma kalau tidak salah sih. Coba cek lagi. Memang ada yang 14, 13, 17 terserah lah pilih yang mana. Prakteknya ketiga-tiganya ini sama. Amal. Tanya enggak sampai sini? Tidak ada ya cerita syarat sholat ngapal itu udah kata. Nak baca Quran pun, nak baca Fatihah pun tidak masalah. Misal ada preman baru tobat, baca Quran tidak baca. Cak mana? Dengar handset dia. Nah, ikuti. Alhamdulillahirobbilalamin sampai waladhdallin tidak masalah. Kemudian ruku subhana rabbil azim Allahu akbar tidak masalah. Tapi tadi jangan niat main-main. Kalau niat main tidak baca. Atau dia kayo nengok TV besar, nah di setelah sholat ucap ini langsung beratek Allah akbar, tidak masalah belajar di TV. Nah, karena tidak ada syarat untuk ngapal, baca tidak masalah. Yang lebih abdal Ustaz apa nengok ke depan apa nengok ke tempat sujud? Oh, tempat. Kalau masalah itu selain imam abdalnya sujud. Kalau imam tidak. Ya, Ngapa? nengok Al-Quran. Udah. Ngapo kok tidak dianjurkan untuk yang depan? Karena suara biar keras. Itu kalau suaranya sholat jahar. Kalau selain sholat jahar, bawa subuh zuhur, asar, bawa namanya tempat sujud. Atau rakaat ke-3 4 bawa. Untuk rakaat pertama karena dia baca Fatihah, baca surat untuk sholat maghrib, isya, subuh. Nah, tepat suara biar lantang. Boleh nggak belajar lewat YouTube? Tidak masalah. Belajar dari manapun. Tinggal kita pilih. Sanatnya sampai dah? Tidak. Sanatnya. Itu sanatnya tidak sampai. Saya pernah belajar. Syarat dibilang guru dengan murid itu harus bertemu Pak Mato. Iya. Sanatnya itu tidak dapat. Belajar dari manapun tersalah. Cuma masalah sanat ya belum. Ngapa? Karena kalian dari YouTube. Gurunya siapa? YouTube. Tidak masuk. Tapi untuk belajar ya, untuk pengetahuan kalian, nak dari manapun terserah. Katanya ada hadis Nabi Muhammad tuh, kalau kita belajar tanpa guru, gurunya setan. Judulnya dalamnya setan. Ayo. Ada yang jelasin. Rawahu ada berita. Tidak kata harokat. Nah, di situ rawahu saikhon. Aslinya rawahu saikhon. Nah, khoknya itu seharusnya titik, terlalu panjang. Jadi cak tok. Rawahu syaiton. Cak mana rawahu syaiton? Yang riwayatkan dua setan. Saikhon, 2 guru. Nah, ini syaiton, 2 setan. Cak mana? Nah, karena tidak kata guru itulah. Tidak kata yang benar. Oh, ini sebenarnya titik. Cuma salah nulis. Seharusnya titik. Kepanjangan titiknya. Ya. Jadi cak tok. Yang itu aduh, dulu kami buat drama gitu. Dia kan ngaji kitab kuning, enggak tiarokan. Salatu bil ma'rifah. Nah, itu kan ma'rifah kan. Karena dia ngantuk, dia megang pena, ainnya tuh titik
Ghain. Jadi Sal- salat itu bil mikrofon. Adik. Jadi dia balik tuh berdakwah Tat. Berdakwah benar, orang dusun itu kan ibaratnya tuh tidak ada yang tahu, ibarat Iya, kurang agamanya. Dia dinurut be omongan dia Tat. Karena dia orang percaya kalau dia ngaji. Dia salah untuk sesat itu enggak kan. Tidak masalah. Itu kan cuma lafadznya yang salah. Tapi terjemah kan ujung-ujungnya. Iya. Nah, ada masalah pula. Dalam artian tidak menyangkut kefarduan atau dan lain sebagainya kan. Kalau dia lah berdakwah macam itu Tat. Lihat mana lagi. Yang penting tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, lantak kela. Kan Salat ujungnya gayung. kan nanti kan diterjemah, tidak bakalan pula sholat dipakai gayung. Pasti diterjemah. Tanya nak sampai sini. Adik cukup. Jam 6 nih. Jam 6 kan? Nah, lewat tuh. Jam 10. Tanya tak? Berarti kita turun kafaratul majelis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.